Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Pasti kalian sudah selesai membaca bahan ajar tema 8 subtema 3 pembelajaran pertama yang sudah Ibu bagikan. Nah, sekarang kalian simak video pembelajaran berikut ini agar kalian lebih paham materi yang akan dipelajari pada hari ini. Anak-anak, kegiatan pramuka dapat melatih keberanian loh. Misalnya ketika sedang melakukan kegiatan petualangan. Bertualang artinya mengembara pergi ke tempat yang baru. Dari bertualang, kita bisa belajar banyak hal dan mendapatkan pengalaman yang baru. Nah, saat bertualang, kita dapat mengenal berbagai rambu lalu lintas di sisi jalan loh. Dengan menaati peraturan rambu lalu lintas, membuat perjalanan kita jadi lebih aman dan menyenangkan. Perhatikan gambar berikut ini ya. Apakah kalian menemukan rambu lalu lintas? Pasti di antara kalian ada yang sudah mengenal rambu-rambu lalu lintas dan ada juga ya yang belum tahu rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini adalah contoh rambu-rambu lalu lintas. Siapa yang sudah tahu arti dari rambu lalu lintas ini? Pasti anak-anak ada yang sudah tahu dan ada juga yang belum tahu ya. Nah, sekarang mari kita cari tahu ada berapa jumlah teman di kelas ini yang sudah tahu arti dari rambu-rambu ini. Untuk mengetahuinya, kalian harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Setelah itu, kalian dapat membuat diagram batang dari data tersebut. Menarik bukan? Namun, sebelum mengumpulkan data, kita harus tahu apa itu artinya data. Data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah. Contoh data adalah seperti ini anak-anak. Terdapat 10 siswa yang mengetahui arti rambu berikut ini dan sebanyak 5 siswa tidak mengetahui artinya. Lalu bagaimana cara memperoleh data? Data dapat diperoleh dengan cara mengamati langsung, memberikan pertanyaan, atau membaca informasi dari koran. Data yang sudah dikumpulkan dapat kita sajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, berikut ini adalah contoh data yang telah diperoleh Beni. Jadi, sepanjang perjalanan pulang dari sekolah, Beni telah menemukan 4 bendera berwarna merah, 7 bendera berwarna kuning, dan 3 bendera berwarna hijau. Dari data tersebut dapat kita buat berbentuk tabel seperti berikut ini. Caranya adalah yang pertama, gambarlah dulu tabel menggunakan pensil dan penggaris kalian. Lalu di baris paling atas tulislah nomor, jenis bendera, dan banyak bendera. Kemudian di kolom pertama kalian tulis angka 1, 2, dan 3. Mengapa hanya 3? Karena bendera yang ditemukan Beni hanya ada 3 jenis warna. Lalu pada kolom jenis bendera kalian tulis warna-warna bendera yang sudah ditemukan Beni, yaitu warna merah, kuning, dan hijau. Lalu di kolom banyak bendera kalian tulis jumlah bendera yang sudah ditemukan oleh Beni. Bendera merah ada 4, bendera kuning ada 7, dan bendera hijau ada 3. Mudah bukan? Kemudian data tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk diagram batang seperti contoh berikut ini. Caranya adalah pertama-tama kalian gambar dulu garis untuk diagramnya. Lalu buatlah judul di atasnya, yaitu judulnya banyaknya bendera. Kemudian tulislah angka 0 sampai 8 untuk menyatakan banyaknya jumlah bendera. Lalu pada bagian bawah kalian tulis keterangan warna benderanya, yaitu merah, kuning, dan hijau. Kemudian kalian gambar diagram batangnya. Bendera berwarna merah ada 4, maka tinggi diagram batangnya hanya sampai angka 4. Bendera berwarna kuning ada 7, maka tinggi diagram batangnya hanya sampai angka 7. Bendera berwarna hijau ada 3, maka tinggi diagram batangnya hanya sampai angka 3.
Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, sekarang coba kalian cari tahu ada berapa jumlah teman di kelas kalian yang sudah mengetahui arti dari rambu-rambu lalu lintas berikut ini. Setelah itu, data yang kalian peroleh sajikan dalam bentuk tabel dan juga dalam bentuk diagram batang ya. Semangat mencoba anak-anak!